Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewandi Desramadana, kelas Elektronika Daya kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan UAS ujian akhir semester untuk mata kuliah Elektronika Daya. Di sini terdapat 4 soal. Ini termasuk soal pertama. Yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian penyearah 3 fasa, lalu bagaimana prinsip kerjanya, dan bagaimana cara mensimulasikannya. Oke, di sini sudah terdapat rangkaian penyearah 3 fasa yang sudah saya buat sesuai dengan soal. Di sini menggunakan generator 3 fasa sebagai sumbernya. Sudah saya atur untuk tegangannya sebesar 220 volt. Lalu untuk frekuensinya saya atur sesuai dengan frekuensi yang ada pada rumah-rumah warga, yaitu sebesar 50 Hz atau yang biasa digunakan standar Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan 6 buah dioda karena syarat untuk penyearah 3 fasa full wave itu harus menggunakan 6 dioda. Oke, prinsip kerja dari rangkaian ini terdapat 6 rangkaian penyearah atau dioda. Lalu setiap fasa yang terletak di antara kedua dioda ini itu bekerja 120 derajat. Jadi siklusnya adalah 120 derajat. Lalu untuk setiap dioda ini pada satu fasanya, pada satu siklusnya, ini adalah sebesar 60 derajat karena 120 derajat dibagi dengan 2. Lalu tegangan DC untuk polaritas positif terdapat pada katoda dioda. Ini adalah polaritas positif untuk outputnya. Lalu untuk polaritas negatifnya ini terdapat pada katoda D4, D5, dan D6. Nah, di sini terdapat pembebanan menggunakan resistor dan induktor. Baik, kita simulasi terlebih dahulu. Ini dapat kita lihat atau kita pantau di sini tegangannya sebesar 100 hingga 300 volt. Kenapa? Karena di sini tidak terdapat rangkaian penstabil tegangan, sehingga tegangan yang dihasilkan akan fluktuatif, akan naik turun sesuai dengan sinyal yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan, yaitu sinusoidal. Nah, ini adalah gelombang yang dihasilkan. Untuk tegangan pada sumber AC-nya ini berbentuk sinusoidal. Sedangkan untuk tegangan output yang berwarna pink ini kita berhentikan terlebih dahulu. Lalu kita zoom. Nah, ini adalah tegangan DC, tegangan searah yang jumlahnya atau nilainya di atas 0 volt. Jadi akan tetap bernilai positif karena ini tegangan DC atau tegangan searah. Untuk tegangan puncak atau tegangan maksimal yang dihasilkan adalah sebesar 300 volt. Di sini juga min 300 volt untuk nilai bawahnya. Untuk perhitungannya sendiri sesuai dengan teori yang ada, rumusnya untuk volt DC yang dihasilkan itu menggunakan rumus 3/3 dibagi pi dikalikan tegangan M atau Vm. Untuk rumusnya sendiri menggunakan seperti itu. Oke,
kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian yang berikutnya, soal nomor 2, yaitu rangkaian buck boost converter. Di sini rangkaian buck boost converter sendiri berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan dari tegangan yang kita berikan atau tegangan input. Nah, di sini kita atau saya menggunakan tegangan input, tegangan masukan sebesar 20 volt. Lalu untuk komponennya di sini menggunakan MOSFET, dapat MOSFET, lalu induktor yang diparalelkan dengan kapasitor. Saya menggunakan kapasitor dengan nilai 335 mikrofarad. Lalu di sini terdapat dioda yang arahnya berkebalikan dengan arah arus pada input. Lalu untuk bebannya sendiri saya menggunakan resistor sebesar 100 ohm. Nah, untuk polaritas pada buck boost converter ini terbalik dengan polaritas inputnya. Jadi apabila polaritas inputnya di sini adalah positif dan di sini negatif, apabila pada outputnya di sini adalah negatif dan di sini adalah positif. Untuk mengatur duty cycle yang dihasilkan oleh PWM, ini kita mengatur pada komponen clock source. Nah, di sini terdapat clock source. Saya coba dari duty cycle 50% terlebih dahulu. Oke, kita mulai simulasinya. Nah, dapat diketahui di sini tegangan yang dihasilkan dari output buck boost converter ini saat duty cycle bernilai 50%. Kita pantau tegangan dan arusnya. Di sini tegangannya masih belum stabil atau masih turun sampai ke tegangan yang diinginkan. Dengan tegangan masukan 20 volt, tegangan yang dihasilkan adalah sekitar 19 hingga 20 volt. Jadi untuk teorinya sendiri pada buck boost converter ini perhitungannya menggunakan rumus V output adalah duty cycle dikalikan tegangan sumber lalu dibagi dengan 1 dikurangi nilai duty cycle itu sendiri. Jadi apabila nilainya 50% atau 0,5 pada rumusnya, nah di sini 50% atau 0,5 dikalikan 20, lalu dibagi dengan 1 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah sekitar 20 volt DC. Kita lihat gelombang yang dihasilkan. Maaf, untuk gelombangnya sendiri belum saya setting. Jadi dapat kita ketahui dari nilai yang dihasilkan outputnya. Apabila kita atur clock source-nya menggunakan duty cycle di atas 50%, misalnya 70%. Mohon maaf. Gunakan duty cycle 70%. Oke. Nah, di sini tegangan yang dihasilkan akan naik. Jadi prinsip dari duty cycle ini adalah apabila duty cycle-nya, prinsip dari buck boost itu apabila duty cycle-nya di bawah di atas 50%, maka rangkaian ini berfungsi sebagai boost converter. Dan apabila duty cycle-nya di bawah 50%, maka rangkaian ini akan berfungsi sebagai buck converter.
Jadi ini nilai yang dihasilkan sekitar 45 volt sampai 46 volt. Oke, apabila kita coba dengan duty cycle 30%, maka akan berfungsi sebagai rangkaian buck converter. Sini tegangannya akan menurun dari tegangan output yang tadi dihasilkan pada duty cycle 70%. Nah, untuk tegangannya sendiri kita tunggu terlebih dahulu. Sesuai dengan perhitungan, mungkin untuk error persennya akan beda tipis dengan teori yang ada pada perhitungan. Sekitar selisihnya sekitar 1 volt mungkin. Dan di sini tegangan yang dihasilkan apabila duty cycle 30% akan menghasilkan tegangan sekitar 11 hingga 12 volt. Oke, seperti itu untuk rangkaian buck converter. Oke, untuk rangkaian yang ketiga yaitu cyclo converter. Di sini saya sudah merangkai cyclo converter menggunakan 6 buah SCR, yaitu penyara yang menggunakan gerbang gate untuk mengatur penyara tersebut. Lalu untuk komponen yang lain yaitu menggunakan dioda dengan sumber DC sebesar 5 volt yang saya gunakan. Lalu untuk clock source-nya untuk mengatur PWM pada SCR saya menggunakan clock source sebesar 5 volt. Nah, di sini cyclo converter sendiri merupakan rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC tetap menjadi sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Lalu komponen yang berupa SCR ini digunakan sebagai penyearah yang diatur oleh clock source. Yang biasanya inverter ini digunakan untuk catu tegangan. Apabila tegangan masukan selalu dijaga konstan, disebut inverter catu arus. Lalu apabila tegangan masukan dapat diatur, itu disebut dengan variabel DC atau variabel DC link inverter. Lalu terdapat 3 jenis inverter, lalu jenisnya yaitu seri, paralel, dan jembatan. Prinsip kerja inverter pada umumnya sama dengan power supply, yaitu menyuplai arus DC ke AC dan juga bekerja untuk merubah tegangan DC menjadi arus AC. Menggunakan 6 buah SCR dan 6 buah dioda itu sebagai saklar. Jadi bila saklar SCR1 dan SCR2 dalam kondisi on, maka akan mengalir aliran arus DC dari arah kiri ke kanan. Jika yang hidup adalah saklar D1 dan D2 terlebih dahulu, maka akan mengalir arus DC dari arah kanan ke kiri. Inverter biasanya menggunakan rangkaian modulasi pulse atau lebar pulsa, PWM. Ini yang saya sebut dengan PWM. Dapat kita simulasikan. Ini yang tengah ini antara output katoda pada SCR dan anoda pada dioda. Ini adalah outputnya dan ini adalah inputnya. Kita lihat grafiknya. Nah, untuk grafiknya yang tadinya DC dengan gelombang yang fluktuatif, di sini akan dirubah gelombangnya ke
frekuensi lain. Selanjutnya ini saya sudah merangkai soal nomor 4, yaitu rangkaian cycloconverter 3 fasa. Nah, di sini bedanya dengan cycloconverter yang pada nomor 3 itu adalah untuk pada nomor 3 ini anggapannya untuk satu fasa. Lalu yang untuk nomor 4 ini menggunakan cycloconverter 3 fasa. Apabila pada nomor 3 tadi menggunakan sumber DC, di sini saya menggunakan sumber AC. Lalu dapat kita ketahui pada setiap fasanya di sini terdapat beberapa SCR atau penyarah. Nah, untuk setiap fasanya ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 SCR untuk setiap fasanya. Sehingga pada cycloconverter ini menggunakan 3 dikali 6 SCR, yaitu sebanyak 18 SCR. Dengan polaritas SCR yang saling berkebalikan pada setiap fasanya. Untuk fasa 1, ini SCR-nya berkebalikan dengan SCR yang selanjutnya. Oke, untuk prinsip kerja dari cycloconverter ini yaitu menggunakan thyristor yang digunakan untuk penyulutan tegangan, di mana besarnya tegangan yang disulut dapat diatur dengan mengatur sudut penyulutan pada thyristor. Thyristor yang digunakan ini kita menggunakan SCR ya. Lalu dari gambar rangkaian dapat kita lihat 3 kelompok thyristor pada setiap fasanya, fasa yang dihasilkan, fasa output. Untuk satu kelompok thyristor berfungsi menghasilkan perubahan positif, yaitu dikenal dengan kelompok P, dan kelompok lain disebut dengan kelompok N untuk perubahan negatif. Setiap kelompok terdiri dari 3 SCR antara positif ataupun negatif, lalu sehingga totalnya adalah 18 SCR. Untuk memberikan trigger pada terminal gate dari thyristor yang berupa pulsa dengan keluaran arus cukup untuk men-trigger thyristor tersebut, sehingga digunakan rangkaian trigger source clock. Ini saya menggunakan 5 volt dengan frekuensi 1 kHz untuk memicu rangkaian tersebut. Jadi kita dapat simulasi terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah besaran dari tegangan maupun frekuensi yang digunakan. Bagaimana pengaruhnya pada gelombang yang dihasilkan? Ini adalah gelombang tegangan output. Apabila kita berikan misal untuk inputnya kita berikan nah ini untuk inputnya sendiri sinyalnya akan berbentuk sinusoidal. Jadi dari atas titik 0 lalu juga ke bawah titik 0 untuk arusnya. Sedangkan tegangannya sendiri juga sama seperti itu. Lalu untuk outputnya akan fluktuatif dari titik 0 ke atas atau titik
kita anggap searah DC. Lalu apabila kita ubah nilai voltnya menjadi 100 dengan frekuensi 1 kHz, yaitu 1000 Hz. Oke, kita stop terlebih dahulu. Kita menggunakan 1 volt dengan frekuensi 1000 Hz. Untuk selanjutnya, maaf ini salah. Oke. Gunakan 1 volt dengan frekuensi 1000 Hz. Kita simulasikan. Kita tunggu terlebih dahulu hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk minimumnya kita coba 7 volt. Maaf, minus 7 maksud saya. Minus 7. Oke, dapat kita lihat gelombangnya yang dihasilkan. Nah, di sini terdapat perubahan frekuensi dari inputnya yang bernilai sinusoidal AC ini akan menjadi DC penyarah ataupun searah. Jadi akan di atas angka 0. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.